pagi semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Nah, baiklah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, tolong untuk perhatikan dulu di sekitarnya apakah ada sampah atau hal yang mengganggu pembelajaran kita. Tolong disimpan terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong untuk ketua kelas dipimpin terlebih dahulu doanya. Baik Pak, jadi untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih ketua kelas. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Baiklah, di pertemuan pertama kita kali ini, perkenalkan nama Bapak Dharma Gustiawan, biasa dipanggil Pak Dharma. Di pertemuan pertama kita ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Ada yang sudah pernah dengar apa itu akuntansi? Pernah nggak kalian pada saat sehari-hari itu menghitung berapa pemasukan kalian, beberapa pengeluaran kalian? Dapat dipastikan seharusnya pemasukan kalian itu harus sesuai dengan pengeluaran, jangan sampai besar di pengeluarannya saja. Baiklah, pembelajaran kita pertama pada hari ini ada pun tujuannya. Yang pertama, kalian harus memahami apa itu konsep akuntansi terlebih dahulu, kemudian memahami jenis-jenis akun, dan yang terakhir itu menggolongkan akun-akun. Nah, ketiga komponen ini harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Percuma dong kalian sudah paham persamaan dasar akuntansi, tapi kalian nggak tahu apa itu konsep akuntansi, apa itu jenis-jenis akunnya, dan apa saja golongan akun-akunnya. Nah, baiklah, karena ini pertemuan pertama kalian mengenai akuntansi, di sini Bapak sedikit memotivasi kalian. Kan kalian pasti mendengar, aduh, kalau kita belajar akuntansi itu pasti pusing, sulit, nggak ngerti, nggak tahu urutannya kan? Yeah. Nah, jadi akuntansi itu adalah seni. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui pada awal siklus akuntansi itu ada bukti transaksi dulu. Nah, bukti transaksi itu kan banyak, ada memo, ada nota, dan lain-lain, ada faktur, itu semua acak-acakan. Nah, dari seluruh bukti itu kita susun, kita data, kita golongkan ke akun-akunnya, kemudian kita menuangkan kreativitas kita supaya bukti-bukti yang acak tadi itu bisa tersusun dengan rapi dan bisa dibaca oleh semua orang. Nah, di situ letak dari seni di akuntansi itu. Jadi bisa kalian tanam ya ke diri kalian bahwa akuntansi itu tidak sesulit itu. Nah, sedangkan menurut para ahli, yaitu Rudianto pada tahun 2012, akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Nah, ini kan berkesinambungan dengan seperti bab tadi, yaitu seni. Mengapa demikian? Karena sistem informasi yang sudah kita hasilkan, yaitu berupa laporan keuangan, itu akan dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Entah itu investor, entah itu kalian sendiri, dan yang lain-lain, atau bahkan konsumen yang ingin mengetahui, entah itu ada lembaga survei yang ingin mengetahui usaha kalian. Sejauh ini sudah paham belum apa itu akuntansi? Paham Pak. Konsepnya bagaimana? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan beranjak ke penggolongan akun. Nah, akun juga disebut dengan rekening atau perkiraan, yang dimana akun ini berarti merupakan daftar untuk mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, perubahan pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Bisa kita lihat di sini itu ada dua, ada akun real dan juga ada akun nominal. Jadi pada akun real juga nominal, di akun real itu terdapat 3 akun dan di akun nominal terdapat 2 akun. Coba kita kasih nomor terlebih dahulu. Nah, sebelum Bapak masuk, ada yang tahu apa itu aset? Baik, pada Puzi, Bapak persilakan. Aset adalah komponen aktiva yang tercantum dalam laporan. Aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi, perusahaan, dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa datang.
Jadi aset itu merupakan hasil kita dari masa lampau. Misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan dalam 1 bulan penuh, setiap harinya Anda bekerja keras, dan pada akhir bulan itu Anda mendapatkan gaji berupa uang. Nah, uang itu adalah aset bagi kalian, yaitu aset lancar. Selanjutnya itu ada liabilitas. Sebelum lanjut, ada yang tahu apa itu liabilitas? Saya Pak. Ya, prasetya, Pak. Silakan. Jadi liabilitas merupakan kewajiban terkini atau entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, penyelesaiannya itu mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Benar sekali. Jadi liabilitas ini merupakan kewajiban kita terkini. Misalnya Anda meminjam uang di 1 bulan yang lalu, tapi belum Anda bayarkan hingga sekarang misalnya. Itu tetap menjadi kewajiban terkini bagi kalian dan juga liabilitas bagi kalian. Begitupun jika Anda meminjamnya hari ini, maka kewajiban itu menjadi kewajiban terkini juga bagi kalian. Selanjutnya itu ada ekuitas. Ada yang tahu apa itu ekuitas? Baik, pada jadi silakan. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas telah dikurangi dengan liabilitas. Benar sekali. Jadi ekuitas itu merupakan jumlah dari aset dikurang dengan liabilitas. Maka dari itu, akuntabel ini terdapat pada laporan posisi keuangan, yang dimana seperti yang bisa kalian lihat nanti, di sebelah kiri itu ada aktiva dan di sebelah kanan itu ada pasiva. Pasiva itu berisi kedua ini, dan kedua ini harus sama jumlahnya. Misal di sini 90 juta, maka di sini 30 harus 60, maka total 90 juta. Tidak boleh berbeda. Nah, sedangkan akun nominal itu biasanya terdapat pada laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan seperti namanya sendiri. Pendapatan itu adalah hasil usaha yang kalian peroleh dari menjual barang, menghasilkan jasa, dan lain-lain. Sedangkan beban itu adalah seluruh biaya yang sudah kalian keluarkan dari perusahaan kalian untuk pribadi, misal beban gaji, beban tenaga kerja, atau beban utilitas dan juga lain-lain. Setelah kalian sudah paham golongan-golongan akun dan juga konsep akuntansi, sekarang kita masuk ke konsep persamaan dasar akuntansi yang meliputi pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan, yang meliputi aset dan sumber dananya. Nah, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa aset itu harus seimbang hasilnya dengan liabilitas plus ekuitas. Jika sama, maka hal ini menjadi namanya balance kalau dalam akuntansi. Dan ini merupakan persamaan dasar dari akuntansi itu sendiri. Nah, sedangkan yang di bawah itu ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Yang dimana pendapatan dikurangi beban itu kita hitung dulu di laporan yang terpisah, dimana laporan itu bernama laba rugi seperti yang Bapak katakan tadi, karena pendapatan beban itu merupakan akun kelompok nominal. Jadi dari hasil tersebut akan mempengaruhi ekuitas daripada laporan posisi keuangan, sehingga dapat menghasilkan perhitungan moneter yang balance. Nah, setelah kita belajar bersama dasar akuntansi, kita akan belajar mutasi akun. Mutasi itu merupakan perubahan dari setiap akunnya, misal bertambah ataupun berkurang. Yang pertama itu ada harta. Jika harta bertambah, itu akan diletakkan sebelah debit, sedangkan ketika dia berkurang, itu di sebelah kredit. Utang, modal, dan pendapatan itu sama. Ketika mereka bertambah, itu akan diletakkan sebelah kredit, dan ketika mereka berkurang, itu akan diletakkan sebelah debit. Dan beban itu sama seperti harta. Jika dia bertambah, itu akan sebelah debit, sedangkan ketika dia berkurang, itu akan sebelah kredit. Baiklah. Di sini ada sedikit tugas untuk kalian. Nanti tolong dikerjakan di rumah, dan deadline-nya itu besok. Jadi besok boleh dikumpul. Ada 5 akun di sini, kalian tentukan jika dia bertambah itu di sebelah mana, ketika dia berkurang itu di sebelah mana. Apa dapat dipahami? Nanti dikumpulkan secara pribadi ya. Kalau di grup WA takutnya nanti saling contek. Nah, sebelum kesimpulan, ada yang menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Boleh, kepada saudara Wahyu, Bapak persilakan. Terima kasih Pak. Menurut saya dari materi
materi yang sudah disampaikan, akuntansi itu merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Nah, untuk kelompok akut dalam akuntansi itu terdiri dari 5. Yang pertama ada harta, kemudian utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Baiklah, terima kasih kepada Daru atas kesimpulannya. Saya kira Bapak tambah, benar kita sudah belajar konsep akuntansi, penggolongan akun. Ada yang satu lagi Saudara Daru lupa, yaitu kita sudah belajar konsep persamaan dasar akuntansi, yang dimana aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Seperti itu. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Baiklah, sekian pembelajaran Bapak tadi. Bapak izin pamit dulu. Tolong untuk kelasnya nanti dirapikan dan juga jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.